Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, sehingga kegiatan belajar hari ini kalian dapat mengikutinya dengan baik. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan saya, Ibu Manawiyah Haji Saban. Baiklah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan subtemanya ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sebelum kita lanjut pada uraian materi selanjutnya, Ibu mintakan kalian untuk mengamati gambar tersebut. Di sini ada terdapat dua gambar. Gambar yang pertama adalah seorang bapak yang sedang melaut atau menangkap ikan di laut. Kemudian gambar yang kedua adalah para petani yang sedang memanen sayur kangkung di sawah. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Pertanyaannya adalah, apakah itu ruang? Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Iya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dari pengertian tersebut, dapat kita artikan bahwa ruang meliputi udara, daratan, dan lautan. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Coba perhatikan, di sini ada dua jenis buah. Yang pertama adalah buah atau pohon kenari, kemudian yang gambar yang kedua adalah pohon atau buah duku. Jika kita melihat kedua jenis buah tersebut, kita langsung mengatakan bahwa kenari itu pasti dari Makian. Sementara kalau duku itu dari Pulau Bacan. Nah, dengan demikian maka kita dapat mengatakan bahwa tidak ada satu lokasi atau pulau yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian pergi ke pasar, toko, atau swalayan?
Apakah semua barang yang dijual di pasar, toko, dan swalayan tersebut berasal dari daerah kalian? Tentu tidak, bukan? Barang-barang tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai di dunia. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan, yaitu 1. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Coba perhatikan, ada 2 contoh gambar, di mana gambar yang pertama ibu contohkan adalah Kelurahan Gambesi penghasil sayuran, sementara gambar yang kedua adalah Kelurahan Bastion penghasil ikan. Dari kedua kelurahan tersebut, mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, di mana jika penduduk yang ada di Kelurahan Gambesi membutuhkan ikan, otomatis mereka harus pergi membeli ikan di Bastion. Sementara sebaliknya, jika penduduk yang ada di Kelurahan Bastion membutuhkan sayuran, mereka pasti akan pergi ke Gambesi untuk membeli sayuran. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, penduduk yang ada di Kelurahan Gambesi biasanya membeli ikan di Pasar Gamalama yang jaraknya kurang lebih 10 km. Tetapi kemudian diketahui bahwa di Kelurahan Bastion juga merupakan penghasil ikan. Dengan demikian, maka penduduk yang ada di Kelurahan Gambesi berpindah membeli ikan di Pasar Bastion yang jaraknya hanya berkisar 5 km tersebut. Di mana jika seseorang ingin membeli suatu produk atau suatu barang, maka ia akan memperhitungkan faktor jarak dan biaya untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Di akhir pembelajaran hari ini, ada soal yang harus kalian kerjakan sebanyak 5 soal atau 5 nomor. Dan jika sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan lewat WA masing-masing. Akhirnya, marilah kita sama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan surat Wal Asri. Pembacaan surat Wal Asri dimulai. Selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.